plants is classified as producer. Why? Because it able to make their own food through photosynthesis. What is photosynthesis? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teacher Susi. Saat ini saya mengajar di SMP Lazuardi dengan mata pelajaran sains. Saya masuk Lazuardi sejak masih gadis dan sekarang sudah punya anak gadis. Keberadaan saya di Lazuardi sangat menginspirasi dan juga memberikan cara pandang saya yang berbeda. Dulu saya beranggapan mengajar itu hanya transfer knowledge, tapi setelah saya ada di Lazuardi, saya melihat pendidikan itu bukan hanya mengajar. Saya bergabung di Lazuardi sejak 2001. Jadi sekarang ini berarti sudah tahun ke-20. Sebelumnya sempat mengajar juga di sekolah lain, tapi saat itu di sekolah menengah atas, SMA dan STM. Sangat menyenangkan buat saya menjadi guru, karena menjadi guru itu bukan mengajar, tapi saya belajar. Saya belajar banyak hal, termasuk pelajaran, termasuk cara mengenal siswa, bagaimana bekerja sama dengan orang lain. Itu yang saya senang menjadi guru. Ada sih pengalaman-pengalaman berharga yang sampai saat ini terus saya pahami. Dulu waktu saya ngajar SMA, saat itu saya mau ngajar efek Tyndall. Saya tidak bisa membuktikan menunjukkan efek Tyndall dengan praktikum, gagal. Saya berpikir terus gimana caranya. Tiba-tiba karena waktu ngajarnya sore, saya ketuk-ketukan kaki, debunya naik kan, matahari sore datang, bersinarlah itu. Saya teriak di situ. Itu aha momen saya. Tanpa saya rencanakan, Allah memberikan itu. Nah ternyata saya yakin kita semua mengalami bagaimana kita diberitahu oleh Allah secara langsung. Tiba-tiba datang tanpa kita pikirkan, tanpa kita tahu sebelumnya. Termasuk cara mengajarkan efek Tyndall. Jadi menurut saya itu pertolongan Allah langsung. Nih, kalau kemarin kesulitan ini ada. Termasuk ketika ngajar di SMP. Di SMP waktu itu tiba-tiba ada anak bertanya, "Teacher, kenapa sih ada orang ngidam?" Saat itu lagi topik reproduction. Tiba-tiba datanglah ini ide, entah dari mana datangnya. Saya membuat ilustrasi. Setelah saya pelajari, saya jelaskan, anak-anak paham. Setelah saya pelajari, kok tepat ilustrasi itu. Pertanyaan itu unexpected, tapi sekali lagi saya yakin itu cara Allah menolong saya. Saya jadi sangat menikmati mengajar IPA. Karena saya amazed dengan fakta-fakta alam, dengan setelah saya mempelajari, saya jadi teringat, jika engkau mengenal dirimu, maka engkau mengenal Tuhanmu. Saya juga jadi teringat, jika ingin mengenal Tuhanmu, maka kenali ciptaannya. Setelah saya mempelajari IPA, saya tidak terlalu jago mungkin, tapi saya senang. Misalnya, saya baru tahu kalau pembuluh darah manusia itu kalau dipanjangin itu bisa 2,5 keliling bumi. Luar biasa kan? Terus kita bisa bayangkan sel-sel di dalam tubuh kita. Sel itu kan nggak kelihatan, tapi ternyata di dalam itu ada DNA. Rantai DNA itu panjang. Kalau tidak salah itu 1,8 meter. Bisa dibayangkan 1,8 meter di dalam yang sangat kecil yang tengah kelihatan dengan kasat mata. Jadi saya semakin kagum. Saya sangat mengakui betapa hebatnya Allah, betapa kerennya semua sistem yang diciptakan Allah, betapa teraturnya itu sistem yang sudah diciptakan. Belum lagi kita lihat bagaimana fotosintesis terjadi. Oh my God, Tuhan luar biasa.
Bayangkan ya, di daun itu dari mulai ada stomata, buka tutup, terus di dalam daun ada apa? Sinar matahari masuk, karbon dioksida masuk, di dalamnya terjadi proses sampai menghasilkan glukos. Setelah keluarlah oksigen untuk kita, masuklah oksigen ke tubuh kita. Tapi gimana caranya, kan kita menghirupnya udara bukan oksigen saja. Hebat lagi, Allah punya cara saringnya. Saringnya di mana? Di dalam paru-paru kita, di alveoli. Jadi saya terus terang suka merinding. Nah sekarang lagi merinding nih, membayangkan bagaimana sistem yang Allah ciptakan. Semakin rasanya kecil kita. Dan sampai hari ini sudah 20 tahun ngajar lebih, saya masih suka deg-degan kalau ngajar. Jadi kalau mau ngajar itu nih, misalnya 10.10 saya mau ngajar, jam 10.00 sudah deg-degan, takut salah, periksa lagi sumbernya, periksa lagi aktivitinya, jangan-jangan nanti chaos kelasnya, jangan-jangan saya salah konsep. Jadi proses itu yang membuat hati saya terus belajar. Teringat lagi deh ayat pertama yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasul kita, Iqra. Jadi ini bagian saya Iqra. Jadi saya senang melihat ini, kenapa ya begini. Jadi sekali lagi saya sangat senang menjadi guru, baik di Lazuardi, bayang dong 20 tahun di Lazuardi maupun di sekolah lain. Begitu saya punya, Allah kasih saya anak-anak, saya banyak belajar dari mereka. Anak saya 2, yang pertama sekarang sudah kuliah, senangnya main musik, senangnya ngoceh, dan sekarang jadi masuknya ke strategi communication dan kelihatannya cocok, dia enjoy di situ. Yang kedua pemain bola, dari bayinya nggak bisa diem, aktif. Terus dia ikut sekolah bola dan sampai sekarang masih menikmati bermain bolanya. Mungkin dia sudah main bola sekitar 7-8 tahun ini. Dulu sebelum pandemi ada, ngajar itu seru ya. Salah satu yang membuat saya seru itu karena Lazuardi hijau, banyak tumbuhan. Saya ingat waktu itu kalau saya ngajar flowering plants di kelas 5, ini playground, halaman-halaman sekolah itu adalah lab saya. Fortunately, ketika saya ngajar flowering plants itu rambutan tuh lagi berbunga. Jadi saya bisa compare antara ini adalah male flower, ini female flower, dan juga ada juga kan pepaya. Kan pepaya itu jelas tuh ya yang mana bunga female sama male flowernya. Jadi itu buat saya kayak lab. Nah, begitu pandemi masuk, kan semuanya harus ini nih, harus di screen gini. Pertamanya agak mati gaya, tapi lagi-lagi Allah men-challenge kita semua, termasuk saya, harus belajar. Gimana nih? Jadi belajar banyak tentang teknologi, bagaimana membuat pembelajaran interaktif, dari mulai quiz, dari mulai involvement students kita. Dari mulai yang sederhana, dari mulai menggunakan Jamboard, terus ada lagi Padlet, banyak Google Classroom. Dari biasa cuma naruh materi, sekarang kita tahu lebih dalam tentang Google Classroom, dan juga aplikasi-aplikasi lain yang terus kita coba, termasuk simulasi di kelas dulu ya teacher. Kalau mau ngomongin tentang ikatan kimia, itu simulasi dong anak-anak ke depan, si ini jadi atom apa, si ini jadi atom apa, jadilah ikatan kimia dari satu zat. Nah sekarang gimana? Lagi-lagi Allah membantu, banyak orang-orang yang memberikan satu benefit keilmuannya, banyak aplikasi yang keren banget. Misalnya Vet.Colorado memberikan simulasi yang sangat interaktif, yang bisa menggambarkan sesuatu yang abstrak menjadi kelihatan lebih mudah difahami. Jadi sekali lagi ketika pandemi ini ternyata meskipun jarang ketemu secara langsung, tetap kenikmatan mengajar, kenikmatan belajar tetap bisa dirasakan. Teacher Susi melihat, merefleksikan, pintar itu penting.
cepat berpikir itu penting, tapi ada jauh yang lebih penting buat kita, adalah sikap kita. Jadi mau pandemi, tidak pandemi, ternyata sikap ini menunjukkan performance kita semua. Satu, disiplin. Pesan Teacher Susi, tetaplah kedisiplinan itu dijaga, tanggung jawab. Kan kalau di kelas nih Teacher Susi ngajar kelihatan nih ya satu kelas lagi ngapain saja. Tapi kalau online itu bisa jadi tidak kelihatan karena off cam misalnya. Tapi Teacher Susi yakin dengan tanggung jawab yang ada dalam diri kalian, kalian tetap mengerjakan tugas utama kalian. Gitu ya. Jadi tanggung jawab, kemandirian, disiplin itu hal yang paling utama. Ditambah kerjasama, apapun profesi kita suatu hari, yang sikap ini akan terus dipakai. Dan juga untuk teman-teman guru, yuk kita belajar sama-sama, karena kadang-kadang teacher juga masih kalah sama anak-anak. It's okay, tapi kita tidak boleh berhenti belajar. Nggak apa-apa belajar dari anak-anak karena mereka lebih canggih dalam menggunakan gadget gitu ya. Jadi gak usah terlalu khawatir dengan itu. Buka hati kita untuk belajar dari siapapun, termasuk dari siswa kita.